Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsung selama 5 tahun, pada tahun 1825 sampai 1830, perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara penggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Dan Pangeran Diponegoro juga menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smithsonian pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahan Pangeran Diponegoro. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Pertempuran pun terjadi secara terbuka, bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara itu, Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang ini berlangsung secara stagnan sampai pada tahun 1828, ketika Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Lalu, Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Disusul pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasah menyerah kepada Belanda. Lalu disusul pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Akhir dari perang ini, Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Akhirnya, sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meskipun perang ini dimenangkan oleh pihak Belanda, perang ini telah menewaskan 7.000 serdadu Eropa, yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang ini berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya. Sementara itu, keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Perang Diponegoro ini adalah tetaplah berpegang teguh kepada keyakinanmu, walaupun takdir tidak memihakmu. Seperti halnya Pangeran Diponegoro dan para pasukannya yang tetap berjuang dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan, walaupun pada akhirnya kalah.